Halo everyone. Sebelumnya kalian tahu nggak sih benda yang sangat penting dan sangat dekat dengan hidup kita? Benda yang katanya bisa membuat kita sedih dan bisa membuat kita senang. Apa itu? Apalagi sih kalau bukan uang? Harusnya teman-teman semua sudah nggak asing bukan dengan kata uang? Uang adalah alat yang digunakan untuk membeli suatu barang. Tanpa ada uang, kita tidak bisa membeli barang yang kita inginkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Materi yang kita bahas adalah uang, institusi keuangan, dan penawaran uang. Yang akan kita bahas hari ini antara lain definisi dan ciri-ciri uang, beberapa fungsi uang, jenis-jenis uang, peran kegiatan bank umum, penciptaan uang giral, mata uang dalam peredaran, perkembangan bank sentral, dan fungsi utama bank sentral. Yang pertama ada definisi dan ciri-ciri uang. Sebelum kita masuk ke definisi dan ciri-ciri uang, kita akan membahas ciri-ciri kegiatan perdagangan dalam masa lampau dan masa kini. Perekonomian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perekonomian barter atau yang sering dikenal dengan sistem barter. Sistem barter itu apa sih? Nah, sistem barter adalah kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana, di mana jual beli dilakukan dengan cara pertukaran barang. Contohnya, saya akan membeli satu buah laptop dan saya akan menukarkan 2 buah HP untuk membeli laptop tersebut. Namun, seiring perkembangan zaman, sistem barter kini tidak lagi efektif. Karena sistem barter memiliki beberapa kelemahan. Apa aja sih kelemahan sistem barter itu? Kelemahan sistem barter yaitu penentuan harga sukar dilakukan, sukar menyimpan kekayaan, dan menyulitkan pembayaran tertunda. Dan yang kedua ada perekonomian uang, yaitu perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam perdagangan yang sudah dikenal saat ini. Selanjutnya kita akan membahas definisi uang, di mana secara umum uang adalah benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara yang sah untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Adapun menurut Rollin G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking and Monetary System, uang adalah suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima masyarakat untuk pembayaran barang dan jasa, barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Adapun syarat-syarat agar masyarakat menyetujui penggunaan benda sebagai uang yaitu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlah yang terbatas, dan bendanya mempunyai mutu yang sama. Oke, jadi kita kan udah tahu tuh definisi dan ciri-ciri uang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari fungsi uang itu sendiri. Fungsi apa aja sih fungsi uang itu? Nah, dalam ilmu ekonomi, fungsi uang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, uang sebagai alat perantara tukar-menukar. Maksudnya, uang dapat digunakan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, ada uang sebagai satuan nilai. Maksudnya adalah uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga adalah uang sebagai alat pembayaran tertunda, di mana yang dimaksud adalah fungsi uang sebagai ukuran penentu untuk pembayaran utang. Fungsi yang terakhir adalah sebagai alat penyimpan nilai, di mana uang bisa mengalihkan daya beli masa kini ke masa mendatang. Contohnya, jika seseorang menjual barang dan mendapatkan uang, maka uang tersebut bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa di masa yang akan datang. Baik, di sini saya Wima Faiza Salsabila akan melanjutkan pemaparan materi mengenai jenis uang sepanjang sejarah. Sejarah uang sangat berhubungan dengan sejarah peradaban manusia. Semenjak manusia memulai peradabannya dan keluar dari zaman batu, mereka telah menciptakan berbagai bentuk barang yang digunakan sebagai alat perantara dalam tukar-menukar barang.
Uang yang pertama kali digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Barang tersebut dapat berupa bahan makanan, peralatan pertahanan, dan lain sebagainya. Nah, di zaman ini, kegiatan itu biasa disebut dengan sistem barter atau dapat kita kenal sebagai kegiatan tukar-menukar barang. Pertukaran barter ini menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Namun, ketika kebutuhan itu semakin kompleks, menyebabkan terciptanya double coincidence of wants. Seperti ketika seseorang membutuhkan beras, namun ia hanya memiliki garam, padahal pihak yang lain tidak membutuhkan garam tersebut. Sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah diperlukan alat tukar-menukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut dengan uang. Nah, uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari inilah, uang kemudian dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit. Nah, yang pertama adanya uang barang atau commodity money. Uang barang ini adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun, tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan 3 kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang. Antara lain, yang pertama kelangkaan, yaitu persediaan barang itu harus terbatas. Yang kedua, daya tahan, barang tersebut harus tahan lama. Dan yang terakhir adalah nilai yang tinggi. Maksudnya, barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Nah, dalam sejarah, pemakaian uang barang yang pernah disyaratkan digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari, seperti garam. Namun, kemudian uang komoditas atau uang barang ini dinilai banyak kelemahannya. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan, dan sulit untuk diangkut. Kemudian, pilihan sebagai uang jatuh pada logam-logam mulia, seperti emas dan perak. Kenapa logam mulia dipilih menjadi uang barang? Karena memiliki nilai yang lebih tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Lalu, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan tidak mudah rusak ataupun susut. Yang kedua, ada uang kertas atau token money. Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank. Sebagai orang yang meminjamkan uang dan pandai emas atau toko perhiasan, dengan adanya ini, pandai emas dan bank mengeluarkan surat atau uang kertas dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Ada beberapa keuntungan penggunaan uang. Uang kertas diantaranya yaitu pembuatan rendah, pengiriman mudah, penambahan dan pengukuran lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun, kekurangan uang kertas ini juga cukup signifikan. Antara lain, uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada uang giral atau deposit money. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa, dan utang. Kelebihan utang giral sebagai alat pembayaran adalah, yang pertama, kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak. Yang kedua, dapat dipindah tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah. Yang ketiga, tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Baiklah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai peran dan kegiatan dari bank umum. Nah, bagian ini akan membicarakan kegiatan bank umum yaitu lembaga keuangan yang paling penting dalam suatu perekonomian. Sebelum membahas kegiatan utama dari bank umum, terlebih dahulu kita membahas mengenai lembaga keuangan pada umumnya. Nah, yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Lembaga keuangan yang lazim terdapat di suatu negara dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada lembaga umum atau bank perdagangan, yang kedua ada bank tabungan, ketiga perusahaan pinjaman, yang keempat adanya saham, dan yang kelima adanya perusahaan asuransi.
Karena pada materi ini kita membahas mengenai bank umum, maka saya akan menjelaskan lebih detail mengenai dari bank umum itu. Bank umum adalah suatu bank yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman konsumsi komersial dan perusahaan serta menyediakan jasa-jasa lain perbankan. Bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank swasta nasional defisian, bank swasta nasional non-defisian, dan bank asing. Nah, fungsi dan peran bank umum dalam perekonomian modern adalah yang pertama, menciptakan uang. Yang kedua, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Yang ketiga, menghimpun dana simpanan. Yang keempat, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Yang kelima, penyimpanan barang-barang dan surat berharga. Dan yang terakhir adalah pemberian jasa-jasa lainnya. Karena bank umum merupakan lembaga keuangan yang paling penting dalam kegiatan ekonomi, oleh karena itu, ia diberikan beberapa hak istimewa. Yang pertama, adanya kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil menggunakan cek yang sering dikenal dengan tabungan giral. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menciptakan daya beli baru atau menghapus daya beli yang ada dalam perekonomian. Dan yang terakhir adalah memberikan pinjaman jangka pendek. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Semuanya, aku Lutfia Atika dan di sini aku diberi kesempatan untuk menjelaskan ke teman-teman nih materi mengenai proses penciptaan uang giral. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya udah beberapa paham mengenai materi yang kali ini udah dijelasin sama teman-teman aku sebelumnya. Kali ini kita akan belajar mengenai gimana sih proses penciptaan dari uang giral itu sendiri. Nah, untuk tabungan giral atau rekening koran ini tuh diciptakan oleh bank umum dan mereka ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, tabungan giral utama dan yang kedua ialah tabungan giral derivatif. Nah, awalnya itu bank umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia mendapat uang dan langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Setelah menerima uang tunai atau cek tersebut, bank umum akan menambah nilai tabungan giral dari pihak yang memasukkan uang tunai atau cek tersebut. Nah, bank umum akan menciptakan tabungan derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Contohnya nih, seorang pemilik toko pengecer datang ke suatu bank untuk meminjam uang. Bank tersebut akan menyelidiki apakah si pemilik toko tersebut akan sanggup membayar uang tersebut di kemudian hari. Nah, apabila peminjam tersebut lulus dari kriteria dari si bank, nah bank akan menciptakan simpanan giral atas nama pengecer tersebut yang nilainya adalah sama dengan pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, tabungan derivatif adalah tabungan giral yang diciptakan tanpa memasukkan uang tunai atau cek ke dalam bank tersebut. Untuk penjelasannya gimana sih dari tabel di samping ini? Nah, tabungan giral yang mula-mula dimisalkan berjumlah 100 juta rupiah dan dimasukkan ke dalam bank umum satu. Karena besarnya cadangan yang diwajibkan adalah 20% dan semua kelebihan cadangan dipinjamkan, maka setelah semua kelebihan cadangan diserahkan kepada para nasabahnya. Orang-orang yang meminjam dari bank umum satu akan membelanjakan uang yang diperoleh mereka, maka segolongan penjual akan menerima tambahan pembayaran sebanyak 80 juta rupiah. Dan ini kemudian mereka simpan di bank umum 2, seperti juga yang dilakukan oleh bank umum 1. Bank umum 2 akan menahan 20% dari tabungan giral yang diperolehnya sebagai cadangan wajib dan selebihnya dipinjamkan kepada para nasabah yang memerlukan. Jadi begitulah gambaran singkat mengenai proses penciptaan uang giral yang telah dijabarkan pada tabel di samping ini. Perlu teman-teman catatan bahwa proses penciptaan uang yang telah digambarkan tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya hanya akan terjadi apabila pemisahan-pemisahan yang dikemukakan pada sebuah pemisalan. Kalau tidak demikian, gambaran mengenai proses penciptaan uang giral tersebut akan mempunyai bentuk yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada 3 faktor penting yang membatasi penciptaan uang. Apa aja sih? Yang pertama, kebocoran uang tunai. Yang kedua, bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak. Dan yang ketiga ialah kekurangan peminjaman. Nah, jadi itu aja materi singkat mengenai bagaimana sih proses penciptaan uang giral. Untuk materi selanjutnya, supaya teman-teman bisa lebih paham mengenai materi ini, akan dijelasin sama teman aku Putri. Terima kasih semuanya.
Oke teman-teman, melanjutkan materi sebelumnya udah dijelasin sama Via. Nah, saya akan membahas materi tentang mata uang dalam peredaran, uang beredar, dan kekayaan muda tunai. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Putri Nopiria. Langsung saja, seperti yang telah dijelaskan oleh Erna, yang dimaksud dengan uang ialah benda yang disetujui masyarakat sebagai alat perantaran yang sah untuk mengadakan tukar-menukar ataupun perdagangan. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan uang dalam peredaran dan uang yang beredar itu? Nah, mata uang dalam peredaran sama dengan uang kertal. Uang yang beredar atau disebut money supply ialah semua jenis mata uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral ditambah peredaran dan ditambah uang giral dalam bank-bank sentral. Ada 3 jenis uang beredar di masyarakat. Yang pertama itu uang kertal, uang giral, dan uang kuasi. Teman-teman biasanya membeli barang atau sesuatu lainnya menggunakan uang secara cash berupa uang kertas dan uang logam, ataupun masyarakat lainnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan uang kertal itu ialah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan oleh dan diedarkan otoritas moneter oleh bank sentral. Terus ada uang giral. Nah, contohnya teman-teman misalnya ke supermarket atau toko lainnya, ingin berbelanja tetapi tidak membawa uang secara cash, tetapi bisa menggunakan giro atau disebut telegraphy transfer. Kartu kredit dan ATM bisa ditarik menggunakan cek ataupun transaksi lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa uang giral itu ialah kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah. Yang terakhir, uang kuasi. Teman-teman jika mempunyai tabungan, deposito, rekening, giro, dan surat-surat ataupun sertifikat yang memiliki harga atau sering disebut aset yang berharga. Nah, jadi kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan uang kuasi. Bahwa uang kuasi tidak dapat digunakan setiap saat untuk kegiatan pembayaran. Tetapi, apakah bisa uang kuasi digunakan untuk pembayaran? Ya, bisa saja. Contohnya dengan kita mengadakan surat yang berharga, misalnya surat rumah ataupun lainnya. Selanjutnya itu kekayaan muda tunai atau disebut berlikuiditas tinggi. Nah, kekayaan muda tunai adalah harta yang bersifat uang, yaitu berbagai jenis kelayakan yang dapat ditukarkan dengan barang ataupun uang dalam waktu yang cepat dan tanpa kerugian nilai. Uang dapatlah dipegang sebagai kekayaan muda tunai yang paling sempurna ya. Pada setiap masa di berbagai tempat, uang dapat digunakan untuk membayar pembelian barang atau jasa yang dilakukan. Beberapa kekayaan muda tunai yang bersifat uang lainnya tidak dapat digunakan untuk memperoleh barang-barang, tetapi mereka dapat dengan mudah ditukarkan kepada uang. Kekayaan itu adalah tabungan, deposito berjangka, dan surat pinjaman jangka pendek pemerintah ataupun sertifikat Bank Indonesia. Nah, jadi teman-teman, tabungan dan deposito berjangka itu ialah kekayaan keuangan yang mempunyai tingkat muda tunai yang hampir sama tingginya dengan uang, yaitu ia dapat cepat diubah menjadi uang. Satu-satunya kelemahannya adalah ia nggak bisa langsung digunakan untuk membeli barang ataupun jasa. Kita harus terlebih dahulu pergi ke bank ataupun lembaga uang lainnya untuk menukar jumlah tabungan atau deposito berjangka menjadi uang. Kalau tadi Putri udah bahas tentang peredaran uang, nah kali ini aku bakal bahas tentang lembaga yang mengatur tentang uang. Mungkin sebagian dari kalian pernah dengar nih tentang bank sentral. Kalau kalian lupa, aku bakal jelasin lagi. Jadi, bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan keuangan atau kebijakan yang moneter di negara tertentu. Jadi, selama ini uang yang kita gunain buat beli berbagai macam kebutuhan hidup yang gak ada habisnya itu diatur oleh sebuah lembaga, yaitu bank sentral. Pastinya setiap negara memiliki bank sentral. Nah, menurut kalian kalau di Indonesia, apa nama bank sentralnya ya? Ternyata, di Indonesia yang dijadikan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia atau BI. BI dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang. Supaya makin jelas, aku bakal jelasin nih tentang sejarah bank sentral yang ada di Indonesia.
Jadi, menurut informasi yang aku dapetin, tercatat dalam sejarah bahwa sudah ada 3 bank yang pernah menjabat sebagai bank sentral di negara Indonesia. Ketiga bank tersebut adalah yang pertama, Dejavaske Bank, yang kedua, Bank Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan BNI, dan yang ketiga adalah Bank Indonesia atau sampai saat ini masih ada. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, Dejavaske Bank. Dejavaske Bank menjadi bank sentral pertama yang ada di Indonesia, yang didirikan pada sekitar tahun 1929 dan berlokasi di Jakarta. Karena pada saat itu adalah masa penjajahan Hindia Belanda, yaitu pada masa pemerintahan Raja Willem I, fungsi atau peranan utama dari Dejavaske Bank adalah mencetak dan mengedarkan mata uang. Pada saat itu, Dejavaske Bank melakukan sebuah pengembangan dan membangun beberapa cabang di beberapa wilayah seperti di wilayah Semarang, Surabaya, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, hingga ke luar negeri seperti New York. Yang kedua, Bank Sentral Penerbit Uang Republik Indonesia atau ORI BNI 46. Jadi, setelah Indonesia merdeka, lembaga perbankan yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan mata uang di wilayah Indonesia pada masa awal kemerdekaan adalah Bank Indonesia atau BNI. Penetapan BNI sebagai sentral bank di Indonesia dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 1946. Pada saat itu, tugas BNI adalah mencetak uang Republik Indonesia atau ORI yang dikenal sebagai mata uang pertama milik Indonesia, di mana ORI dibuat dalam bentuk uang kertas dengan nominal 1 sen dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Hanya saja, peran sebagai bank sentral yang dijalani oleh BNI berjalan sangat singkat. Alasannya adalah keterbatasan aset yang dimiliki oleh BNI. Apalagi saat itu, peredaran ORI tidak berlangsung secara maksimal, tak mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sebagai gantinya, peran tersebut kemudian diberikan pada Dejavaske Bank tercatat mulai tahun 1949. Dan yang terakhir, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang terakhir hingga saat ini. Tepatnya pada Desember tahun 1951, pemerintah negara Indonesia memutuskan untuk merubah Dejavaske Bank menjadi bank nasional. Setelah Dejavaske Bank menjadi bank nasional pada tahun 1953, negara Indonesia memutuskan untuk mendirikan sebuah bank yang dinamakan Bank Indonesia dan menetapkan bank baru tersebut menjadi bank sentral. Tugas dari BI pada saat itu adalah mengatur keseimbangan sektor moneter serta mengontrol dan melancarkan sistem transaksi yang diterapkan oleh negara Indonesia, di mana tugas tersebut serupa dengan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Dejavaske Bank. Nah, jadi setelah kita tahu tentang sejarah bank sentral, kali ini aku bakal bahas tentang fungsi dan wewenang bank sentral. Kira-kira apa ya fungsinya? Jadi, fungsi bank sentral yang pertama adalah mengesahkan kebijakan moneter dan melaksanakannya. Ada beberapa wewenang dari bank sentral yang berkaitan dengan fungsi pertama ini. Yang pertama, memberikan sasaran moneter dengan pertimbangan dari hasil sasaran inflasi yang ada. Kemudian, memutuskan beberapa tingkat diskonto berdasarkan cadangan minimum yang dimiliki bank umum. Dan terakhir adalah mengontrol sistem kredit atau pembayaran. Fungsi yang kedua, menjaga dan mengontrol jalannya sistem transaksi yang berlaku. Beberapa wewenang yang berkaitan dengan fungsi bank sentral yang kedua adalah memberitahukan kepada masyarakat mengenai penetapan alat pembayaran AOA yang digunakan untuk melakukan transaksi. Kemudian, wewenang untuk memberikan persetujuan beserta dengan izin mengenai penggunaan jasa sistem transaksi yang berlaku di negara tersebut. Fungsi bank sentral selanjutnya adalah fungsi melakukan pengawasan dan fungsi mengontrol jalannya berbagai bank umum yang ada di suatu negara. Adapun fungsinya membuat mengesahkan peraturan, memberikan sanksi kepada bank yang melanggar peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi yang keempat yaitu tempat untuk menyimpan uang kas negara. Dan fungsi yang terakhir
mempertahankan kelancaran sistem transaksi negara. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Semoga video yang telah kami tampilkan dapat memberikan manfaat kepada para penonton. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.